tauhid perbuatan. Kalau kita bisa nyampe ini, baru kita disebut orang awam. Kalau belum, ya berarti awam aja kita belum. Ya, jadi masuk itu belum berarti. Awam aja belum kan berarti daftar aja belum. Apalagi registrasi. Enggak, kita belum masuk berarti. Belum punya level. Levelnya orang bertauhid. Ada level awam, ada level khawas, ada level khawasul khawas. Level awam itu namanya tauhid af'al. Kalau level khawas, tauhid sifat. Ada level khawasul khawas, tauhid zat. Istilah ini dikenal awam, khawas, khawasul khawas itu dari Ghazali. Jadi orang biasa, orang istimewa, orang luar biasa istimewa. Khawasul khawas. Atau kayak levelnya martabak itu ya, biasa, di atas lagi apa? Spesial, nah di atasnya lagi istimewa. Ada di atasnya lagi enggak? Super. Nah, ya. Jadi awam, khawas, khawasul khawas. Yang awam gimana? Saya takutnya yang awam aja kita enggak nyampe. Yang awam itu tauhidul af'al. Yang awam itu apa? Keyakinan kita bahwa semua yang terjadi ini tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Semua peristiwa itu dari Allah. Segala yang kelihatannya bukan dari Allah itu sebenarnya dari Allah. Nanti Syekh Muhammad Asad menjelaskan termasuk yang jelek-jelek juga, Pak. Iya. Loh, kalau gitu kejahatan juga takdirnya Allah dong, Pak. Kenapa halus? Kejahatan juga takdirnya Allah. Hanya saja syariat melarang, mencela kejahatan, dan kita harus memedomani syariat. Berarti ya kalau ada orang maling, kalau ada orang bunuh, itu takdirnya Allah juga. Berarti nggak boleh kita salahkan. Harus kita salahkan. Kenapa? Petunjuk dari Allah menyuruh begitu. Kalau ada maling kok bilang, loh ini kan saya maling, ditakdirkan oleh Allah. Loh, Allah juga nyuruh kalau ada maling harus dihukum. Allah sendiri yang nyuruh. Jadi segalanya memang skenarionya Allah, termasuk syariat. Maka yang jelek-jelek juga dari Allah. Cuma Allah menurunkan petunjuk untuk menyikapi yang baik dan yang jelek. Kalau ada yang baik kayak gini, kalau ada yang jelek kayak ini. Tidak boleh kamu, Pak, saya zina ini kan sudah takdirnya Allah, Pak. Di Lauhil Mahfuz sudah ditulis bahwa tanggal sekian saya zina. Jangan salahkan saya. Itu sudah skenarionya Allah. Tidak. Kamu zina memang skenarionya Allah. Tapi kamu saya hukum itu juga perintahnya Allah. Kalau ada orang zina harus dihukum. Saya juga tidak mau nyalai perintahnya Allah. Level ini namanya tauhidul af'al. Tidak harus dijawab, lu yang baik-baik dari Allah, yang jelek ya dari manusia sendiri. Tidak, dari Allah juga. Makanya kalau kamu, kan sering orang kalau habis pidato, apa yang saya ucapkan ini, kalau ada yang baik dari Allah, kalau ada yang keliru dari saya sendiri. Tidak bisa, sejago apa kamu bisa menciptakan perbuatan meskipun yang keliru. Yang salah juga pasti seizin Allah.
Kalau Allah nggak mengizinkan, tidak ada yang salah. Jadi level ini namanya tauhidul af'al. Melihat apapun itu hasil karyanya Allah. Nah, orang yang nyampe ke level ini dan sukses di sini, ini orang yang mengalami sebutannya apa? Wahdatus syuhud. Melihat apapun, mengalami apapun, yang dia rasakan hanya kehadirannya Allah. Orang yang wahdatus syuhud ini atau wahdatul af'al ini disebut fana fil af'al. Jadi orang yang tenggelam dalam perbuatannya Allah. Di level apapun yang dia lihat cuma Allah. Noleh ke sini lihat Allah, noleh ke sana lebih Allah lagi. Ya. Jadi tidak ada yang tidak Allah. Dimanapun yang dilihat wajah Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kita menghadap, tidak ada yang tidak wajahnya Allah. Dimanapun wajahnya Allah kelihatan. Oke. Melihat Ahok wajah Allah, melihat Habib Rizik juga wajah Allah di situ. Ya. Oke. Tidak boleh kamu benci, cuma tetap kita jalan sesuai tuntunannya Allah melalui Rasul. Ya, kalau ada yang keliru, tidak pas, ya jangan diikuti. Jadi ini namanya tauhidul af'al, tauhid perbuatan. Kalau kita bisa nyampe ini, baru kita disebut orang awam. Kalau belum, ya berarti awam aja kita belum. Ya, jadi masuk itu belum, berarti awam aja belum, kan berarti daftar aja belum, apalagi registrasi. Tidak, kita belum masuk, berarti belum punya level. Level pertama adalah tauhidul af'al. Orang yang selalu sadar bahwa apapun yang dia lihat, apapun yang dia alami, di situ Allah hadir. Terus yang kedua, lebih dalam lagi, orang khawas, namanya tauhidus sifat. Kalau ini enggak, kalau tadi kan melihat yang di luar dirinya, melihat segala sesuatu. Kalau ini termasuk dirinya sendiri. Segala sifat-sifat, segala karakter dalam dirinya itu juga dari Allah. Ini tingkatannya khawas. Levelnya para aulia, katanya Muhammad Arsyad. Orang-orang inilah nanti yang mengalami kasyaf, kelompok arif. Kalau tadi melihat yang di luar dirinya dengan alat dirinya sendiri, sifatnya juga sifatnya sendiri. Kalau di level kedua ini, dirinya sendiri juga sudah nggak ada. Semua makhluk juga tidak ada. Segala informasi tentang kenyataan, tentang realitas berasal langsung dari Allah. Namanya fana fis sifat, para aulia, para wali, yang melihat bahwa segalanya tidak ada yang hakiki hanya Allah. Sifat-sifat baik, sifat-sifat buruk, macam-macam yang ada di alam semesta ini, ya semuanya adalah berasal dari Allah. Itu tauhidus sifat. Kita ini hanya majazi. Hakikat kita bukan hakikat sejati. Jangan merasa ada, jangan merasa sombong, wong ada kita aja ndak mesti. Tergantung Allah. Jangan bangga dengan kebaikanmu, kepinteranmu, kebisaanmu. Wah, saya baik sekali Pak, tadi bantu orang. Enggak. Itu bukan dirimu. Izin Allah dan kehendak Allah yang bikin kamu berniat dan mampu membantu orang lain. Sama sekali enggak ada jasamu. Makanya kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah. Segala pujian
Itu yang punya hanya Allah. Pujian apapun. Kamu dipuji ganteng. Ganteng tidak dari dirimu. Cakep tidak dari dirimu. Dari Allah. Jadi yang berhak dipuji bukan kamu tapi Allah. Kalau kamu pinter, yang berhak dipuji bukan kamu tapi Allah. Kalau kamu apapun yang kamu alami, yang berhak mendapat pujian hanya Allah, maka alhamdulillah. Terus-teruslah membaca alhamdulillah, karena betapa pemurahnya Allah atas segala yang kita miliki hari ini. Level kedua para wali, namanya tauhidus sifat. Level ketiga, ini level para nabi. Katanya Syekh Arsad, yang bisa nyampe ke sini hanya para nabi. Ini nanti yang punya konotasi fanafizat, agak berbau wahdatul wujud. Narasinya kayak hadis, la ya'rifu illallah, la yazkurullah illallah, la yarallah illallah. Yang tahu ini hanya Allah. Yang ingat Allah ini bukan aku tapi Allah. Yang melihat Allah juga bukan aku tapi Allah. Level ini khawasul khawas. Kalau di Muhammad Arsad ini para anbiya, yang boleh ditafsirkan orang-orang yang langsung dikontrol oleh Allah. Para nabi kan begitu. Wala yantiku anil hawa. Dia bukan karena keinginannya kalau dia ngomong. In huwa illa wahyu yuha. Tapi dikte dari Allah. Dikte tidak hanya kata-katanya tapi juga perbuatannya. Berarti semuanya itu Allah. La ya'rifu illallah, la yadhkuru illallah, wa la yarallah illallah. Jadi kalau ini nabi yang bisa. Apa orang biasa, wali misalnya Pak, nggak bisa nyampe makom ini. Kalau di Muhammad Arsad enggak. Kalau wali merasa nyampe makom ini, saat dia merasa saat itu juga makomnya jatuh. Susah ya. Bahkan orang yang merasa wali pun pasti bukan wali. Kalau ada yang mewalikan dirimu, Mas, sampai ini tak pikir-pikir kok wali ya, mesti enggak. Ya tanyalah yang bilang gitu, sampean wali apa enggak? Enggak, ya pasti enggak. Karena la ya'riful wali illal wali. Jadi, dan saya lupa baca di mana, di antara cirinya wali adalah binatang-binatang buas enggak akan mau menyakitinya. Jadi kalau ada orang wali, tangkaplah, masukkan ke kandangnya macan. Kalau enggak dimakan oleh macannya berarti wali beneran. Kalau dimakan oleh macannya, kamu masuk penjara. Ya, jadi enggak boleh ada orang merasa wali. Kamu nganggap orang lain wali enggak apa-apa. Dalam rangka biar kamu sendiri enggak sombong. Ada orang nyapu-nyapu pinggir jalan, mau kamu lecehkan, kamu, ini nyapu, orang nyapu ini makomnya rendah. Aku yang mahasiswa, aku yang dosen lebih tinggi. Biar enggak begitu, walikan dia. Jangan-jangan dia wali. Jangan-jangan Allah cinta padanya dan Allah sebel padaku. Nah, biar kamu enggak sombong. Ada temenmu kok bodoh. Jangan-jangan temanku yang bodoh ini lebih disukai oleh Allah daripada aku yang pinter. Karena dalam kebodohannya dia pasrah, nerima, ridho. Sementara dengan kepinteranku, aku banyak menyusahkan orang lain. Itu Abdul Qadir Jailani yang ngasih rumus kayak gitu. Kalau ketemu orang lebih tua, anggaplah yang lebih tua itu amalnya lebih banyak. Sementara kita yang masih muda, lebih sedikit amalnya. Kalau ketemu yang lebih muda, anggaplah yang lebih muda itu dosanya lebih sedikit. Sementara kita yang tua, dosanya lebih banyak. Kalau ketemu orang pinter, pastikan bahwa kita lebih rendah dari dia. Karena dengan kepinterannya, pasti amalnya bikin dia lebih diridhoi oleh Allah. Karena dia pinter. Kalau ketemu orang bodoh, ingatlah bahwa mungkin dia melakukan dosa, kesalahan, tapi karena dia bodoh, dia tidak tahu.
Jadi dimaafkan oleh Allah wong orang ndak tahu. Sementara kita banyak melakukan kesalahan, wong padahal kita pinter ngerti kalau itu salah. Jadi di hadapan orang bodoh pun jangan merasa sombong. Orang bodoh itu kalau salah, dia bisa dimaafkan, wong dia nggak tahu memang bodoh. Sementara yang kita ilmunya banyak, kadang-kadang dosanya lebih banyak. Dan seterusnya. Jadi selalu ambil di bawahnya, biar nggak sombong. Sombong itu nggak ada untungnya sedikit pun. Dalam ilmu pun kalau kita sombong, alamat kita selesai. Sombong dalam ilmu itu kan merasa yang paling benar, merasa yang paling pas ilmunya, merasa yang paling ngerti dan seterusnya. Jadi secara individu jangan nyampe ke ranah ini. Meskipun mungkin besok kamu jadi ketua MUI. Ya, secara individu ya. Mungkin secara kelembagaan dibutuhkan kepastian-kepastian. Tapi mentalitasmu secara individu harus, yang aku ngerti ini masih belum. Karena siapa tahu besok ada yang lebih benar. Cuma sampai hari ini menurutku yang paling benar ini. Ya wallahu a'lam sih, tapi semoga Allah meridhoi sampai sini cuma kapasitasku ngerti kebenaran.